Itulah kenapa permasalahan mantu dan mertua tidak pernah selesai. Mertuanya sudah lupa, mantu nih inget, ya Allah, mau nek masak meneh ndak dikecap. Aku ki juara masak sa RT kok. Mosok jarene ibuku ora enak gitu kan. Ya. Jadi yang merawat orang tua pun perlu ilmu, betul. Perlu. Selama ini kita diajarkan ilmu parenting, wae tunggu anak. Hei, ilmu merawat orang tua itu juga penting loh. Seolah-olah kita sudah ngerti. Salah, Pak, itu ada ilmunya. Ilmu cara merawat orang tua. Dan ilmu menjadi tua itu juga penting, Pak. Kenapa? Banyak orang tua itu yang merasa masih muda, padahal sudah sepuh, mentalnya sudah sepuh, memorinya gampang lupa, ilate wis kandel dadi kabeh rasane kandel karo asin, tenagane wis gampang lungkrah, bar dipijet kok isih pegel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekedap nggih. Tuh. Sampun ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, ilmu dan waktu luang. Selalu saya ulang ini karena untuk mengingatkan diri saya sendiri. Usikum wa nafsi. Jadi sebetulnya apa yang saya sampaikan ini hanyalah mengingatkan untuk diri saya sendiri, dan memang kewajiban untuk saling mengingatkan dengan yang lain. Jadi jika tidak ada salah satu di antara keempat itu, sesungguhnya kita tidak akan berada di sini. Ya, tadi saya mendengar sudah ada diedarkan di grup WhatsApp. Tapi jangan tidak usah khawatir. Ini semua sudah diisi oleh malaikat-malaikat Allah yang memang sangat mencintai taklim. Karena sesungguhnya yang ada di sini itu setiap detiknya seluruh makhluk di muka bumi ini mendoakan panjenengan, diampunkan dosanya, dimasukkan surga, Masya Allah. Karena salah satu arena yang sangat disukai Allah itu adalah pengajian, dan itu yang kita lupa, tapi kita diingatkan di sini. Jadi tidak usah khawatir, yang datang satu pun tidak masalah, karena yang lainnya tuh malaikat sudah berjejalan di atas, di bawah, karena hanya untuk mendengarkan. Selesai. Ya, jenengan punya ilmu, punya iman, ya, punya waktu luang, tapi tidak sehat, tidak akan datang. Apalagi kalau sampai hanya bisa berbaring. Panjenengan sehat, ya, punya ilmu, ya, punya waktu luang, tapi kalau nggak punya iman, nggak akan ada di sini. Sehingga salah satu jika itu digugurkan dari kita, jenengan nggak akan ada di sini. Jadi jenengan yang ada di sini sesungguhnya sudah di Laul Mahfuz, sudah tertulis akan datang di kajian kerangkan hari Ahad pagi. Itu sudah ditulis. Dan tidak semua manusia diizinkan untuk ikut pengajian. Tidak semua manusia. Allah tuh pilih-pilih. Di antara miliaran manusia, Allah tuh pilih-pilih. Jadi mudah-mudahan kita bisa meraih Allah, kitalah yang terpilih. Jadi jangan dikira kita ikut pengajian sampai di sini itu, jenengan sampai di sini itu Allah nggak mengawal, jenengan dikawal sampai sini. Betul.
biar nggak ketabrak di jalan, biar nggak serangan jantung di jalan, gimana aliran darah diatur biar lancar, biar jenengan waktu nyebrang nggak ditabrak, itu semua Allah menjaganya. Jadi jangan dikira kita sampai di sini itu karena usaha kita sendiri, lah enggak. Itu yang wajib kita pahami. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu hal yang ini sederhana kok, nanti nggak lama. Ini sederhana sekali. Ya, ini kemarin saya sampaikan waktu dengan anak-anak di Paraan. Ini saya sampaikan ini, karena sungguh luar biasa perhatian kita. Saat saya tanya siapa yang sholatnya masih bolong-bolong, ada yang ngacung Pak, dan yang ngacung lebih dari 50% Pak. Masya Allah. Saya juga heran nih, Masya Allah, apa ndak ngeri gitu. Gurunya bilang, dok kami sudah angkat tangan dok, kami jamnya agama cuman sekian jam dok per minggu. Masya Allah. Sebetulnya siapa sih yang wajib menanamkan agama? Orang tua dan keluarga. Guru itu hanya membantu. Masyarakat Muhammadiyah itu juga harus punya peran, bukan hanya lewat majelisnya, bukan hanya lewat aumnya, enggak. Kita di sekitar kita jangan merasa eksklusif. Kita harus merangkul, kita harus membaur. Karena itu juga kewajiban kita. Kenapa? Kalau kita bikin lingkungan yang bagus, kalau dalam bahasa ilmiah lingkungan yang bagus, kita akan ikut bagus. Anak-anak kita ikut bagus. Jadi sekitar lingkungan sekitar kita. Nah, tentang sholat ini, saya akan memandang dari sisi ilmu yang saya pahami. Karena sesungguhnya Islam itu luas. Sholat bisa ditinjau dari ekonomi. Sholat bisa ditinjau dari ruqyah, bisa ditinjau dari surga nerakanya. Banyak semua bisa kita tinjau. Itulah ilmu Allah. Nah, saya akan mencil satu tentang sehatnya sholat itu. Dan ternyata kalau sehat itu jaminan masuk surga. Bukan berarti yang sakit enggak. Sehat di sini maknanya luas. Ada orang sehat tapi sebetulnya nggak sehat. Paham enggak? Ada loh orang sehat tapi nggak sehat. Jenengan memandang itu sehat tapi sebenarnya dia nggak sehat. Setelah ngobrol lama, oh alah, gini ternyata. Ya kita nggak tahu. Saya pernah ada pasien. Saya kira pasien sih. Saya kira bukan pasien. Saya ngobrol. Dokter, saya punya di perempatan itu tempat cucian mobil yang dia otomatis oleh robot. Wah, enggak Pak, enggak. Niku 3 tingkat. Tingkat pertama itu untuk mobil yang roda 4. Wah, yang kedua itu bisa untuk truk dan yang keren. Iya, rencananya seperti itu. Itu di Wonogiri. Oh, ini pasien ini ternyata. Dia sambil baca koran, dia tahu saya ini harus berobat dok, ini saya lagi kumat wahamnya. Itu benar Pak. Ya. Dan dia nggak akan ikut kajian ini, jelas. Nggak tahu, betul mungkin dari insya Allah jangan sehat selalu. Ya. Nggak bisa. Nah ini sekilas nama saya. Ini saya ngajak 3 anak saya, yang 2 di rumah Pak. Jadi bagi tugas ngemong. Ya. Jadi ini sekilas saja kurikulum vitae. Nah, kenapa sih kita bisa tinjau dari banyak hal? Karena sholat dan sehat itu sungguh-sungguhnya sesuatu yang nggak terpisahkan, Pak. Jadi kita akan lihat lebih dalam lagi. Nah, saya tanya, sehat itu apakah yang badannya seperti ini? Metekol seperti ini, Pak? Wah, bahkan sekarang tuh yang metekol itu juga medeni loh, Pak. Seleranya bukan ibu-ibu, bapak-bapak seleranya, Masya Allah. Jadi bahaya sekali sekarang bahaya LGBT itu. Saya melihat itu karena fenomena itu, ya. Jadi sehat itu apa toh? Nah, ini kalau dari Kementerian Kesehatan, ya, sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ingat ya,
fisik, mental, spiritual. Bukan itu saja, termasuk sosial. Jadi dia sehat fisik, mental, spiritual, tapi dia dengan tetangganya tidak bercengkrama, tidak bersosialisasi, kerja bakti ya tekone terakhir, ya ketok-etok ya oh gitu kan. Atau ya itu kegiatan sosial yang tidak dia ikuti, dia lupa dia bagian dari warga. Dan ini sangat mulai menurun ya di kalangan generasi muda ini. Apalagi yang nikahan-nikahan baru itu, yang baru aja nikah. Itu mengurung diri di rumah, saya bingung itu. Mau ngajak juga diajak yo kadang nggak datang ya. Kalau nggak diajak nggak pernah datang gitu ya. Jadi ini kecerdasan sosial ini yang susah ya. Fisik, mental, spiritual maupun sosial. Hidup produktif, sosial dan ekonomi. Kata-kata hidup produktif secara sosial dan ekonomi ini penting. Kenapa? Kita berpikir bahwa kalau usia tua adalah usia pensiun. Kita lupa pensiun itu dari pekerjaan formal. Secara hierarkis, secara tubuh kita itu ada urutannya. Sesungguhnya kalau secara formal itu sudah selesai, kita masih punya banyak hal untuk produktif. Silahkan jenengan jualan. Ada seorang pensiun di Solo, perwira. Dia jualan apa Pak? Ada yang viral itu, jualan bakmi Bu. Dia dulu waktu jadi jenderal itu dia keliling Pak, kuliner seneng, tapi dia seneng kuliner bakmi Jawa. Akhirnya dia setelah pensiun dia buka bakmi Jawa Pak. Dia margin keuntungannya nggak banyak, tapi dia bertujuan untuk tetap produktif. Itu jenderal Pak. Lah kita, itulah sebetulnya mental yang harus kita asah. Dan penyakit itu, saya dari keluarga besar PNS Bu, keluarga besar saya PNS, saya aja yang di luar negeri. Dulu semua orang pengen jadi PNS, kenapa? Karena ada pensiunnya. Saya kasih tahu satu hal, BPJS Ketenagakerjaan itu sudah ada 2 jaminan Pak, jaminan hari tua dan jaminan pensiun Pak. Pembantu saya daftarkan, jadi nanti pembantu saya kalau udah pensiun dia punya jaminan hari tua dan jaminan pensiun Pak. Tiap bulan dapat sampai 25 tahun dia selesai pensiun dari rumah saya. Tiap bulan potongannya agak gede, kecil sekali. Asuransi anak, jika rewang saya meninggal, anak-anaknya akan ditanggung negara sampai kuliah Pak. Kenapa saya menyinggung tentang PNS? Karena termasuk bapak saya juga PNS. Itu setelah selesai, apa yang dilakukan? Selesai pensiun, duduk di depan teras, selesai. Mending ikut pengajian. Tapi produktif itu punya makna yang banyak. Jenengan manfaat, jenengan bisa aktivitas di sekitarnya. Justru ilmu selama menjadi pegawai itu terapkan di sosial. Itu yang selama ini kita lupa. Sehingga pendidikan sebelum pensiun itu harus ada dan harus implementatif. Selama ini saya lihat 2 tahun menjelang pensiun itu tidak jauh beda dengan aktivitas sebelum pensiun. Seharusnya dilakukan transisi di masyarakat sekitarnya. Ini yang masih kurang. Sehingga yang sepuh itu tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Tapi kalau berdasar WHO, nah ini terbebas dari kelemahan, penyakit, keseimbangan fungsi mental dan sosial. Saya lebih mantep penjelasannya dari Kemenkes karena ada kata spiritual. Kalau orang bule itu nggak memandang spiritual itu penting Pak, baru 15 tahun terakhir ternyata aspek spiritual itu lebih mendukung seseorang itu untuk hidup bahagia. Harta tidak banyak, anak sudah mentas semua, tapi kalau secara spiritual dia sehat, dia akan lebih bisa menikmati hidup Pak. Pernah ada kasus yang ada orang tua di daerah Bandung atau mana itu, dia tidak menjual tanahnya padahal pemandangannya luar biasa hanya untuk menikmati hari tua dan produktif di sana. Jenengan beruntung di Keranggan Bu, tapi kalau jenengan di Jogja tidak akan ada yang nama area untuk mengeksplorasi jenengan sendiri. Di sana penuh dengan asap, rame. Jenengan berharap hari Minggu di Jogja sepi, mungkin nggak Bu?
Ndak nggih. Awong pengajian keranggan piknik ning Jogja, habis itu apa? Belanja. Sehingga di sana malah justru weekend itu rame, Bu, stres. Itu di kota besar, Pak. Makanya beruntungnya jenengan di sini bisa menikmati hari tua dengan nyaman. Itu satu anugerah luar biasa, Pak. Jadi sekarang itu sudah nggak ada batas, Pak, desa dengan kota. Lawong yang kerja di kota itu kebanyakan dari desa, Pak, yang ngisi. Jenengan tahu yang di Jakarta itu yang kerja semuanya dari mana, Pak? Sebagian besar Bogor, kota-kota penyangga itu, Bekasi. Karena Jakarta tidak nyaman, Pak, buat ditinggali, Pak. Itu yang dirasakan, macetnya gitu. Nah, salat yang benar tuh nulisnya kalau KBB itu salat, Pak, SALAT, bukan sholat. Ini loh, ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia loh ya. Kalau sholat, nah itu tidak baku, bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi nanti kalau di sini ada acara Isra Mi'raj dan lain itu tulisannya salat, SALAT. Kalau jangan pengen sholat sekalian ditulis Arabnya. Kalau bahasa Indonesia yang baku itu, ya, sampai 93 ayat di Al-Quran menjelaskan tentang sholat. Jadi salah satu bentuk kepatuhan, sarana komunikasi manusia dengan Rabb-nya, tempat bersandar, berkeluh kesah dan meminta pertolongan. Jadi kalau panjenengan sambat dengan Gusti Allah itu bagus, Pak, Bu. Mintalah sama Allah sesuatu hal yang menurut kita mustahil. Kenapa? Allah senang sekali. Jangan minta yang gampang, ya Allah saya pengen mobil, ya Allah saya pengen rumah. Wow, jangan meremehkan Allah sampai dibilang seperti itu. Allah tuh senang kalau kita sebagai manusia, tetangga kita minta sesuatu pada kita, mungkin sekali tidak masalah. Kalau sampai 10 kali sehari pripun, Bu? Tapi Allah senang, Bu. Setiap sholat minta sama Allah, karena Allah pasti mengabulkan. Itu. Jadi kondisi seperti ini wajib kita pahami. Jadi kalau orang zikirnya lama, dia sering sambat dan yang lainnya, sudah, ayo sambat sama Allah, insya Allah akan terkabulkan. Jadi ingat ya, dengan sabar dan sholat. Dan ini berat, Pak, kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk itu mudah, mboten? Ada ya di sini yang sudah khusyuk sholatnya? Saya tanya. Saya mau tanya rasanya gimana toh khusyuk itu? Pak, sahabat Rasul saja susah, Pak, khusyuk. Tapi apakah, kan ada ya, kalau nggak khusyuk sholatnya nggak diterima toh ya? Saya justru setuju dengan pendapat para ulama. Sholat aja, sholat. Tidak usah mikir khusyuk atau tidak, sholat. Karena kita tidak tahu, Pak. Berusaha untuk khusyuk itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa, Pak. Setan itu akan menggoda. Coba deh, jenengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saat ini diletakkan, Pak, kunci mobil yang selama ini jenengan cari itu bisa tiba-tiba inget, Pak. Oh iya ya, arep ana tamu nggo saka Bojonegoro misalnya. Sami Allah liman hamidah. Oh iya, rong bayar. Sujud Allahu Akbar. Sik ndek mau kompore wis dipateni rong ya. Tiba-tiba memorinya naik semuanya. Kenapa, Pak? Pengen tahu nggak? Itu secara ilmiah ada loh. Karena otak kita turun gelombang otaknya, Pak. Dengan turun gelombang otaknya, memori bawah sadar itu seperti pasar, piuk. Itu yang harus diterapkan pada siswa. Jadi saat ujian itu dalam kondisi tenang, itu memori. Saya ingat sekali, saya kalau mau ujian itu saya diam sebentar. Doa, diam sebentar. Setelah itu buka soal. Saya seluruh yang saya pelajari, Pak, itu langsung kayak di depan mata saya kayak prasmanan. Saya ngerjakan ini, oh iya, ambil ini, oh hafalan saya ini.
Saya tipe orangnya visual, Pak. Jadi istri saya sampai heran waktu saya mau ujian spesialis. Saya seperti bikin clipping, Pak. Clipping dan saya gambar, Pak. Karena saya bisa hafal tata letaknya, Pak. Karena saya visual dan itu yang saya asah. Saya hafal, oh sebelah kanan atas itu ini. Oh ini yang halaman sekian, sebelah kanan bawah. Oh itu ini. Nanti kalau saya lebih tenang, saya bisa hafal sampai titik komanya, Pak. Karena saya sudah asah itu, oh saya kecerdasannya visual, Pak. Saya bukan auditorik, Pak. Kalau teman saya itu ada yang auditorik, jadi selesai guru menjelaskan, dia ingat, Pak. Jadi dia belajarnya mendengarkan orang lain ngomong. Itu ada, Pak. Nah, saat kondisi gelombang otak turun, itu akan keluar semua memori jangka pendek, Pak. Ingat ya, bukan jangka panjang ya, memori jangka pendek, Pak. Kalau jangka panjang, jangan harus turun sampai ke bawah sekali gelombang otaknya. Saat apa, Pak? Saat tidur, Pak. Jadi, kalau jenengan tidur, kerasa enggak? Bisa-bisanya jenengan ingat 6 bulan yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu bisa. Karena gelombangnya turun drastis. Dan itu dipelajari, Pak, di ilmu pengetahuan dari Islam, jelas itu. Nah, khusyuk itu turun. Makanya jangan heran bagi orang yang sudah sepuh, itu memori 1 minggu sebulan yang lalu beliau lupa. Tetapi coba jenengan tanya waktu jenengan masih kecil, pasti beliau akan ingat. Ya enggak? Coba yang sudah sepuh sekarang umur 95 tahun, jenengan tanya saat zaman PKI dulu. Oh ingat beliau, deli ini ngendi. Yang saya aja cerita, dulu dioyak-oyak wong Londo, disenengi karo wong Londo ya saya tuh. Sampai sama saudaranya disembunyikan di lumbung padi itu ingat semuanya beliau. Kebetulan mbah saya yang paling cantik sekampung katanya gitu ya. Saya nggak heran sih karena cucunya ganteng. enggak. Ya, jadi seperti itu. Beliau akan ingat, tetapi kalau jenengan tanya seminggu yang lalu apa yang beliau sampaikan, beliau akan lupa. Ini tips bagi jenengan yang merawat orang tua. Orang tua ngomong seberat apapun, senyelekit apapun, diterima, tidak usah sakit hati. Besok itu beliau lupa. Itulah kenapa permasalahan mantu dan mertua tidak pernah selesai. Mertuanya sudah lupa, mantu nih inget, ya Allah, mau nek masak meneh ndak dikecap. Aku ki juara masak sak RT kok. Mosok jarene ibuku ora enak gitu kan. Ya. Jadi yang merawat orang tua pun perlu ilmu, betul. Perlu. Selama ini kita diajarkan ilmu parenting, wae tunggu anak. Ilmu merawat orang tua itu juga penting loh. Seolah-olah kita sudah ngerti. Salah, Pak, itu ada ilmunya. Ilmu cara merawat orang tua. Dan ilmu menjadi tua itu juga penting, Pak. Kenapa? Banyak orang tua itu yang merasa masih muda. Padahal sudah sepuh, mentalnya sudah sepuh, memorinya gampang lupa, ilate wis kandel dadi kabeh rasane kandel karo asin, tenagane wis gampang lungkrah, bar dipijet kok isih pegel. Bar sare kok tangi-tangi isih lesu. Itu khas lansia. Kalau nggak tahu ilmunya, isine mung kagetan tok, Pak. Kok ngene to? Wingi biasanya aku iso mancul sak hektar, saiki 10 meter kok wis ngos-ngosan. Akhirnya periksa, saya ngos-ngosan jangan-jangan jantung. Saya bilang, Pak, jenengan itu baterainya wis garis meten. Dicas saged, tapi bar niku ngowos dhewe garis meten melih. Ilmu kalau kita tidak tahu isine mong sambat. Itulah ilmu orang tua. Ya. Jadi ilmu menjadi tua itu juga penting. Jangan dikira saya jadi paham. Inilah maksud ayat di mana carilah ilmu sampai ke liang lahat. Itu maksudnya itu ternyata. Ya, jadi bukan terus tua harus sekolah sampai 3. Itu boleh. Ternyata ilmu kehidupan itu luas sekali. Bagaimana menjadi orang tua
Itu salah satu fase yang harus dipelajari juga. Jangan sampai justru amalan kita dicabut saat menjadi tua. Ada pasien saya yang dia salah berobat, dia justru meninggal saat itu. Dia berobatnya ke dukun, Bu. Wong pinter jari ini. Padahal dia salah satu pemuka agama di kampungnya. Siapa yang tidak sedih, Pak, di akhir hidupnya seperti itu? Karena dia nggak ngerti cara menjadi tua dengan benar. Kita seolah merasa pinter, padahal ilmunya itu ada. Ilmu geriatri namanya. Kenapa setelah jongkok berdiri yang terjadi gliyeng? Kenapa setelah sujud, setelah ruku jenengan bangun yang terjadi geledak, Pak? Gliyeng, Allahu Akbar. Itu benar, Pak. Karena organ keseimbangannya sudah menurun. Itulah makna dari orang khusyuk itu, bahwa kita itu harus beradaptasi dengan kondisi. Kita saat sholat, kita berusaha untuk Allah adalah pusat perhatian kita. Ya, sholat di masjid apakah bisa meningkatkan kekhusyuan? Insya Allah bisa, Pak. Asalkan di depan kita tidak pakai baju partai, Pak. Allahu Akbar. Coblos nomor 17 gitu. Apalagi kalau imamnya bacaan suratnya panjang, Pak. Dah, ini yang jadi imam jangan panjang-panjang. Saya punya seorang ulama itu kalau jadi imam bacaannya qul huwallah sama An-Nas saja, Pak. Betul, saya ingat sekali. Beliau itu hafiz Quran. Tapi kalau jadi imam bacaannya kulhu sama Anas, selesai, Pak. Ya, coba bacaannya Al-Baqarah, Pak. Itu mulai dari baju partai, kas masjid, semuanya bisa dibaca, Pak. Karena kelamaan, ya. Ini sibukan teknologi, ya. Sehingga seolah-olah sholat itu hanya menggugurkan kewajiban. Padahal lebih dari itu, Pak. Sholat itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita bertemu dengan Allah. Saya tanya, jenengan kalau mau ketemu Presiden Jokowi gampang betul, Pak? Ada yang pernah langsung bisa, saya mau ketemu Pak Jokowi sekarang juga, bisa enggak? Prosedur. Tetapi jenengan bertemu dengan yang menciptakan presiden setiap saat, setiap waktu, silahkan. Itu merupakan hak kita yang luar biasa, yang hanya dimiliki oleh seorang yang muslim. Kita nggak berpikir ke arah sana. Kita mau ketemu sama yang menciptakan Pak Presiden loh, tanpa harus protokoler, langsung ya Allah, tanpa perantara. Kita maknai itu sebagai sebuah nikmat. Jadi sholat itu kita yang butuh, Pak, bukan Allah. Tapi kalau kewajiban, seolah-olah Allah yang butuh, Pak. Coba maknanya, kewajiban, wajib melepas sendal, wajib itu yang butuh jamaah, toh, biar ini enggak kotor. Itu namanya kewajiban. Jadi melepas sendal adalah suatu kewajiban. Tetapi kalau kita maknai bahwa itu untuk lebih luas, oh biar kakinya nanti tidak terpeleset, biar tidak mencelakai orang lain, itu mindset itu bisa dirubah. Jadi sholat itu suatu kebutuhan. Saya kalau ada pasien ini kalau sudah lebih, saya harus nyetop dulu. Saya tak sholat dulu deh sebentar, mohon maaf untuk ditunda. Karena saya lebih nyaman dan lebih tenang kalau sudah menghadap Allah dulu. Jadi hal seperti itu penting. Sekarang kita masuk, kita lihat gerakan sholatnya. Jenengan sholatnya seperti ini, nggih? Atau ada yang lain? Sampai salto, mboten-mboten nggih? Sami nggih ngeten iki ya. Ternyata gerakan sholat itu kontraksi dan relaksasi otot yang harmonis dan seimbang. Gerakan berirama yang berulang. Coba. Ini kalau bukan Allah yang membuat ketok angel sih. Ya. Takbir, ruku, sujud, ya, duduk, ya. Jadi akan melibatkan seluruh otot rangka tanpa kecuali otot leher. Otot leher gerak saat apa? Salam. Assalamualaikum. Wah, gerak, Bu. Otot leher ini.
Otot bahu, Allahu Akbar. Otot punggung, rukuk. Otot paha saat jenengan duduk. Semua digerakkan, Pak. Itu sholat. Ditambah dengan jalan kaki menuju masjid. Jadi kalau jenengan jalan ke masjid sampai dengan 30 menit, tidak perlu seluruh sholat fardu, Pak, Bu. Cukup yang sekali saja jenengan, taruhlah yang duhur lah atau maghrib. Jenengan jalan dulu 30 menit. Setelah itu sholat, itu jenengan sudah terhitung olahraga hari itu, Pak. Jadi Allah tuh mendesain seperti itu. Makanya sampai ada hadis jika jenengan berangkat ke masjid, berangkat dan pulang itu memakai jalan yang berbeda. Itu maksudnya seperti ini, Pak. Rasulullah menganjurkan olahraga tetapi dengan cara yang halus sekali. Kalau jenengan ke masjid, nek iso jalur iki beda. Tuh, coba. Padahal Rasulullah akan bilang, ayo olahraga. Bahkan saat ke masjid pun. Tapi beliau menggunakan kata, berangkatlah dengan jalur yang berbeda. Ya. Jadi menurunkan resiko cedera. Ada yang tahu ini, Pak? Siapa, Pak? Ini bukan pilih nomor 1, enggak. Ini karena beliau kalau sebelum bertanding pasti seperti ini. Ada yang tahu siapa? Ini Habib, Pak. Petarung MMA, Pak. Belum terkalahkan, Pak. Bahkan dengan Conor McGregor aja beliau bisa mengalahkan. Yang begitu sombongnya. Ya, KO, Pak. Beliau aja sholat dengan khusyuk, Pak. Beliau menunjukkan keislamannya di muka umum. Saat timbang badan kalau tinju, Pak, mungkin jenengan perso dulu zamannya Mike Tyson, Holyfield, nggih. Itu kalau pas timbang badan dia hanya pakai celana dalam. Gini, Pak. Nanti tuh nimbang. Beliau minta ditutupi biar nggak kelihatan media. Untuk menjaga auratnya. Ya. Itu salah satu syiar dan itu kita lakukan melalui Muhammadiyah. Syiar itu melalui perbuatan sehari-hari. Okay. Nah, saat sujud itu kepala akan lebih rendah, ya, konsentrasi dan fungsi kognitif akan naik. Ini satu info ya. Pembuluh darah di otak, pembuluh darah vena balik. Nah, jenengan kalau lihat di tangan itu ada yang biru-biru, Pak. Coba tangannya yang nggak ada biru-birunya siapa? Ada semua, nggih. Saya yakin kalau masih manusia pasti punya, ya. Inilah yang buat masang infus itu. Itu ada katupnya, Pak. Jadi ada katup yang mau naik ke atas itu ada katupnya. Untuk mencegah biar tidak berlebihan. Jadi kalau naik ke bawah itu ketahan. Tetapi yang unik kalau di otak, pembuluh darah vena, pembuluh darah balik dan pembuluh arterinya tidak ada katupnya. Makanya kalau di otak namanya sinus. Sinus occipitalis, sinus ethmoidalis. Oh, ini ruangan namanya sinus. Tapi nanti ada sinus sagittalis superior, sinus sagittalis inferior. Itu pembuluh darahnya tidak ada katupnya. Sehingga kalau pompa jantungnya kurang, dia tidak bisa memperdarahi dengan efektif. Karena fungsi pembuluh darah itu dia menyebarkan nutrisi oksigen. Tetapi saat jenengan sujud itu terjadi pasokan nutrisi yang luar biasa, sok gitu, Bu. Sehingga area ubun-ubun ini yang merupakan pusat kognitif, pusat kecerdasan, pusat logika itu akan teraliri darah yang sangat hebat. Bayangkan sujud di situ teraliri darah sehingga akan mencegah pikun. Ini salah satu manfaat. Tadi secara diteliti ternyata akan meningkatkan daya ingat. Termasuk kalau jenengan marah. Jenengan marah itu sebetulnya karena pusat otak di sini itu tidak teraliri nutrisi dengan baik. Makanya disarankan untuk sujud, Pak. Jadi, Bu, nanti kalau garwonya saat itu marah, yang dilakukan apa? Pak, sujud Pak, gitu ya. Jadi
itu akan mengurangi timbunan inflamasi atau peradangan, ya mungkin itu yang menyebabkan mudah capek dan yang lain. Ya, jadi sujud, kepala lebih rendah. Ada manfaat apa yang lain? Menurunkan tekanan darah, Bu. Siapa di sini yang darah tinggi? Darah tinggi di Temanggung berdasarkan Badan Pusat Statistik itu dari Riskesdas itu mencapai lebih dari 40%. Jadi kalau di sini jenengan tensi 40%, jenengan pasti tensinya lebih dari 130. Itu di Temanggung. Dan sekarang prevalensi darah tinggi pada anak dan remaja mulai naik, Bu. Ya. Dengan sholat lebih kendor pembuluh darahnya, lebih rileks, dia akan menurunkan tekanan darah. Kemudian memperbaiki denyut jantung, nggak mudah debar-debar. Kemudian apalagi? Keseimbangan dan koordinasi. Tadi gerakan kepala tadi. Ya, pada laki-laki memperbaiki gangguan fungsi ereksi pada laki-laki. Wah, banyak tuh manfaatnya tuh. Pada lanjut usia dan disabilitas, ini merupakan suatu rehabilitasi yang sering kaku-kaku, sering nyeri, bisa sholat dengan nyaman. Ya, jadi bagi laki-laki jenengan tidak harus beli pakai purwoceng dan yang lain itu ya. Sholat aja, insya Allah perkasaan jenengan. Jadi suatu hal yang ilmiah ini, ya, karena lebih rileks, sekresi hormonnya lebih bagus, sehingga akan lebih berkualitas. Nih, jadi sholat yang lain itu apa? Bacaan Quran itu akan menjadi sesuatu yang menimbulkan ketenangan dan relaksasi, bergantung siapa yang baca dan bergantung dari kecepatannya. Jangan bayangkan, pernah lihat nggak taraweh sing seperti ini? Coba. Saya aja lihat ini capek, Pak. Tolin gitu. Dan ini kira-kira akan timbul ketenangan, betul, Pak? Ini pulang dari tarawih isinya emosi. Allahu Akbar, wah, seperti ini, Bu. Ya. Jadi sebetulnya kalau bacaan itu dilantunkan dengan baik, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, pilihan ayatnya yang pendek, yang nyaman, itu akan timbul keterangan. Coba jenengan jadi makmum, Pak, pas lagi capek jadi makmum, jenengan kan nunggu nih loh, bacaannya apa? Qul huwallahu alhamdulillah, gitu dah. Apalagi kalau sholat Jumat, Pak. Wah, ya Allah, saya senang kalau sholat Jumat tuh. Habis amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, enak. Tapi apabila yang baca ya pertengahan surat Yusuf, ya Al-Imran 4 halaman gitu ya, itu yang awalnya jenengan sholat yang gembira, pertengahan Masya Allah, rakaat pertama ini. Rakaat kedua apa ya Allah? Rakaat kedua Alif Lam Ra, Masya Allah. Itu bagi pencari nasi berkah Jumat itu merupakan suatu ujian, Pak. Wah, biasanya yang kalau ada nasi berkah Jumat itu anak-anak ngumpul seret gitu kan. Wah, biar apa? Set gitu. Wah, itu sudah protes, ya Allah gitu. Bukan hanya anak-anak, orang tua juga protes, ya Allah kok tadi nggak pakai kursi, padahal biasanya sholat pakai kursi, ya. Jadi ini penting untuk ketenangan dan relaksasi, ya. Kemudian apa? Ternyata dari penelitian itu akan mengalami perubahan yang positif di otak, ya. Jadi ada simpatis dan parasimpatis. Jenengan bagi yang belum pernah dengar, ditelan aja dulu. Jenengan kalau bagi yang perokok nih, ini saya tanya dulu ya bagi yang perokok ya. Jenengan kalau buang air besar itu lebih enak ngerokok atau enggak? Pasti ngerokok. Coba jenengan yang sambil ada yang ngerokok. Kenapa? Dengan merokok sambil buang air besar, dia akan menimbulkan rileks dan meningkatkan gerakan usus, Pak. Sehingga jerotnya itu lebih mantap, lebih kuat, betul.
Ini beneran. Coba nggak ngerokok, yang terjadi apa? Atos, Bu. Beneran itu. Itu kalau terbiasa dipacu dengan rokok. Makanya rokok membuat ketagihan tuh kayak gitu, Bu. Makanya ada pasien saya sudah berhenti ngerokok, tapi khusus kalau mau buang air besar dia ngerokok, Bu. Karena untuk membangkitkan parasimpatisnya, gerakan otot. Jenengan lagi tegang, coba jenengan buang air besar, nggak akan keluar, Bu. Sengeden-ngedennya jenengan nggak akan, gerakan ususnya kalau jenengan lagi tegang nyaman. Makanya buang air besar itu merupakan salah satu indikator kesehatan seseorang. Kesehatan apa? Kolbunya. Jenengan kalau stres, utang rati bayar-bayar, itu buang air besarnya merupakan suatu hal yang tidak nyaman. Makanya kalau ada keluhan sulit saya mesti tanya, Bu, utangnya pun dibayar dereng. Dereng, bayar sesuk mak celeng, enak. Betul, stres itu bisa mengayu buang air besar. Jenengan yang nya mantap, nggak perlu obat, mantap keluar semua, syukuri, karena itu menggambarkan kondisi hatinya jenengan. Simple toh. Jadi bagi dokter tuh gampang, Pak. Lancar boten kraos onten sing ketinggal wis iku. Bu, tumut pengajian rutin. Setelah itu sama suami yang sabar. Nanti kalau laki-laki, Pak, nek kalih garwane sing alus, sayangi istri, digandeng tangane. Coba saya tanya di sini, siapa, Bu, yang masih digandeng suaminya kalau ke mall? Ayo. Yang sudah usia 50 tahun ke atas. Ya. Kalau masih ada, harus bersyukur tenanan itu. Karena biasanya kalau udah usia 50 sampai 60 tahun ke atas, itu yang ibunya di depan, bapaknya di belakang. Iki maju, iki tambah maju gitu ya. Atau sebaliknya, bapaknya di depan, ibunya di belakang, ini tambah maju, Pak, bablas meneh. Ya. Jadi itu akan meningkatkan kesehatan mental. Ya. Gandeng aja. Rasulullah tuh memang, ya Allah, gandeng aja, menggugurkan dosa-dosa ya. Kalau yang suaminya datang gandeng anaknya, ya itu aja, itu akan meningkatkan kesehatan. Jadi mukmin yang kuat itu akan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Walau keduanya terdapat kebaikan. Bukan berarti yang sakit itu Allah tidak mencintai, enggak. Tetapi kalau dari stratifikasi sayangnya Allah, Allah lebih suka yang sehat. Ya. Kenapa? Karena yang sehat itu lebih bisa membela agama Allah. Ya. Jadi sekalipun jenengan punya sakit, tetapi jenengan mentalnya sehat, pasti akan berusaha untuk sehat. Ya. Salat itu bisa dilakukan dalam keadaan apapun. Lututnya sakit, sholat. Ya. Kakinya tidak ada, sholat. Lagi sakit, sholat. Bahkan lagi perang pun, sholat. Saya pernah waktu dulu ikut pesantren, itu simulasi sholat dalam keadaan perang, Pak. Ada yang pernah ikut? Saya pernah, Pak. Jadi ayo yang depan jaga, gitu. Dulu yang ngajari saya itu Hizbullah waktu di Solo itu. Tidak tahu sekarang laskarnya masih ada apa enggak. Jadi kita di depan gini, wah di belakang ada sana juga. Yang tengah sholat, Pak, kita jaga gitu. Sholatnya ya sambil pegang senjata. Nanti setelah selesai gantian. Seru, Pak, seneng, apalagi kalau anak-anak perang-perangan toh. Pakai ini digalongke, gue tembakan, kalau ditembak bunyi ciu 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 gitu, taruh sini, wah kita gini gagah gitu kan, pakai sorban, Allahu Akbar, wah, terus saya digebuk sama Ustadz, ini mau sholat, oh nggih, jadi harus gini, ya, dan dalam keadaan perang. Jadi kalau kita mencari alasan untuk menunda ataupun tidak sholat, itu suatu hal yang sangat harusnya jenengan sedih. Jenengan berangkat ke sini, tadi awal saya cerita ya, jenengan berangkat ke sini Allah melindungi nggih, sepakat nggih.
dan Allah akan memilih hambanya yang diizinkan untuk sholat. Allah tidak akan suka hambanya. Jadi gini, kalau udah nggak suka, wis kowe rasa sholat. Makanya salah satu azab yang paling mengerikan di dunia ini adalah dilalaikan dari sholat. Tandanya apa? Allah nggak seneng sama wajahnya jenengan. Kalau jenengan sudah ada penyakit lalai sholat, sesungguhnya Allah sudah nggak seneng sama jenengan. Ini saya ingatkan. Perkara jenengan khusyuk atau enggak, tapi kalau jenengan diizinkan Allah sholat tepat waktu, sesungguhnya Allah masih seneng sama jenengan. Tapi kalau jenengan sudah dilalaikan, sesungguhnya Allah sudah nggak seneng sama jenengan. Mulai paham nggih? Hati-hati. Salah satu azab yang paling mengerikan menurut saya adalah dijauhkan dari sholat. Jadi kalau jenengan sholat itu karena Allah mau dan mengizinkan. Jika Allah nggak mengizinkan jenengan sholat, baru menuju wudhu pasti ada alangan aja. Tiba-tiba ada tamu, tiba-tiba ada sesuatu, konflik di keluarga, tiba-tiba ini. Karena Allah nggak mau jenengan sholat. Ini yang kita pahami. Makanya saya tidak akan membahas tentang khusyuk, enggak. Bahkan Allah mengizinkan kita sholat, itu suatu hal yang luar biasa. Tanamkan pada anak-anak kita, nak, jangan mau dibenci sama Allah. Kalau Allah nggak suka sama dirimu, pasti kamu akan dilalaikan sholat. Pasti sholatmu asal-asalan. Kenapa Allah nggak menginginkan kamu untuk sholat menghadap Dia? Jenengan kalau ada tamu yang nggak menyenangkan, kira-kira jenengan pengen menemui, betul Pak? Di luar ada orang sangar, badannya gede, brengosnya nganti tekani rong, ini baunya nggak enak, gedor-gedor pintu rumah jenengan. Jenengan buka ndak? Atau justru jenengan mengundang beliau, ayo silakan masuk? Ndak toh? Jika jenengan ingin ada seorang yang penting, yang luar biasa, yang jenengan sangat merasa orang ini harus datang ke rumah jenengan, beliau kelihatan dari luar, apa yang jenengan lakukan? Sumangga mlebet, kula resi iriyin. Seneng toh? Allah mengizinkan jenengan wudhu, mengizinkan jenengan takbir, mengizinkan jenengan salam, karena Allah sayang sekali sama jenengan. Jadi azab yang paling ngeri adalah dijauhkan dari sholat. Diberi sakit, diberi kesibukan, diberi urusan ngurus anak, diberi kalau guru ngajar, dokter diberi ini, biar apa? Dilalaikan sholatnya. Allah nggak seneng sama jenengan. Tapi kalau Allah seneng, akan dimudahkan untuk sholat. Ini aja kriterianya itu. Kalau jenengan mudah untuk sholat, Pak, insya Allah Gusti Allah seneng sama jenengan. Kalau jenengan disulitkan untuk sholat, sesungguhnya Allah tidak seneng. Makanya rayu Allah dengan sholat. Okay? Ini slide saya terakhir ini. Sholat itu bukan hanya kewajiban. Sholat itu kebutuhan untuk jiwa dan raga. Diizinkan Allah untuk bersujud adalah nikmat yang tidak tergantikan. Semoga kelak kita dipanggil di pintu surga as-sholat. Amin. Saya percaya dan saya doakan insya Allah panjenengan semuanya kelak dipanggil Allah ke surganya melalui pintu as-sholat. Tetapi bagi ibu-ibu, jenengan dapat privilege yang jauh lebih hebat. Jenengan melakukan hal yang disukai Allah, disenangi suami, ibadah puasa, menjaga sholatnya, kemaluan rumah tangganya, jenengan nanti boleh masuk surga melalui pintu yang jenengan sukai. Ya, bagi bapak-bapak lebih banyak sebetulnya peluang kita, Pak. Tapi kewajibannya juga banyak. Jadi insya Allah Allah juga sayang dengan kita. Hanya hadis itu, dan itu untuk menggembirakan semuanya, ya. Itu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi sedikit banyak manfaat untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya. Jika ada benarnya, sesungguhnya datangnya dari Allah.
Jika ada yang tidak betul, perlu koreksi, itu datangnya dari diri saya sendiri yang tidak berilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah referensi dari apa yang saya sampaikan, karena semuanya harus bersumber pada termasuk Quran dan juga sumber dan data ilmiah. Terima kasih. Boleh. Ya. Bapak Ibu Bapak yang mau bertanya, silakan. Kalau ada, kalau tidak ada, ya nggak apa-apa. Oh ada, Mas Firman. Ya, langsung itu. Bikin gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang kita ketahui bahwa sholat yang Allah wajibkan itu yang lima, waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib dan di waktu isya. Nah, pertanyaan saya, apa kelebihan kita sholat di waktu sepertiga malam secara medis dan kesehatan? Dan juga apa kelebihan kita sholat di waktu duha? Bahkan bahwa kita tahu banyaknya manfaat waktu sholat di waktu duha dan banyaknya manfaat di waktu sepertiga malam. Jadi kan dari ulang dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan ini juga disampaikan waktu saya mengisi sama satu paraan. Ada penelitian ini yang saya pertama dulu Pak, saya jawab ya. Yang disampaikan oleh rekan saya, teman sejawat saya namanya Dr. Sagiran. Beliau meneliti tentang sholat tahajud Pak. Jadi beliau meneliti yang sholat tahajud rutin dengan yang tidak sholat tahajud Pak, di satu pesantren Pak. Memang enggak dibolehkan sholat tahajud Pak. Jadi unik ini, selama 3 bulan kalau tidak salah. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan pemeriksaan darah. Dan ternyata imun atau daya tahan tubuh itu lebih tinggi pada yang sholat tahajud dibandingkan yang tidak. Nah, ini jelas ilmiah ini. Ada buktinya, darahnya diambil Pak. Di dalam tubuh kita, imun itu banyak sekali jenisnya Pak, Bu. Di tubuh kita, saya senang kalau belajar itu pakai analogi. Jadi ada yang sebagai hansip Pak, ada yang sebagai polisi, ada yang sebagai tentara, ada yang sebagai kopassus, ada yang sebagai sebagai pemberi informasi, pentagonnya. Nah itu ada akmilnya. Oh seru Pak. Misalnya ada virus masuk, tuk masuk ke tubuh kita. Saya kasih tahu, jenengan di sini ada yang bersin aja, itu virus masuk. Apakah jenengan tertular? Ya. Tetapi daya tahan tubuh jenengan sudah merespon. Oh ini ada virus influenza masuk. Dibaca, disensor. Berapa jumlahnya? 10.000 kopi. Oke, berarti butuh imun 10.000 ya. Coba dipelajari bentuknya kayak apa. Yang keluar pertama siapa? Hansip Pak. Dia keliling baik. Yang satu polisi. Hansip cuma bisa nengok. Oh, ono penjahat mlebu. Dia minggir. Setelah itu polisi yang bertindak. Dia akan menangkap itu. Menangkap virusnya. Ya, virus. Jadi yang namanya sel darah putih, dengar ya. Walaupun sebenarnya fragmennya banyak, sel darah putih itu banyak sekali. Intinya sel darah putih yang tipenya polisi tadi. Dia akan mengidentifikasi, menginterogasi. Caranya gimana? Dimakan, Pak. Dimakan. Lek, ya.
dimakan di dalam tubuhnya. Setelah itu dia akan mengeluarkan satu tangan, cekrek, MHC, namanya Major Histocompatibility Complex tipe 2. Dia akan memberikan informasi kepada pusat data untuk mengidentifikasi ini virusnya influenza strain 5, dia tipe H5N1 misalnya, dengan irungnya mancung, matanya di sini, rambutnya sini, dia akan menjelaskan jelas. Dia akan dibawa ke pusat data. Oke, berarti imun yang dibutuhkan kita belum ada. Tolong ditahan, hidupkan alarm. Alarmnya apa? Demam, teng, semua kerja. Wih, alarm hidup. Seluruh tentara siap ready. Yang dipanggil siapa? Sama markas pusat. Oh, setelah kita lihat ini perlu dibuat tentara baru untuk melawan ini. Selama ini kita belum punya. Nanti akan dilempar ke pusat oleh T-helper, Pak. Seru ini pokoknya. Digeser ke kanan. Sehingga akan diproduksi imun oleh sel plasma, oleh sel B. Oh, khusus membunuh virus influenza dengan hidung mancung, matanya agak selewah, rambutnya ini diproduksi satu. Dia akan ada sistem imun yang belum bernama, namanya sel T naif, burung jelas dia itu jenis kelaminnya apa, untuk membunuh siapa. Akhirnya masuk ke pabrik, keluarnya dia sudah bawa senjata yang membunuh khusus virus itu, khusus dengan jumlah yang sama. Ini 1000, imunnya juga 1000, tidak boleh 1001. Hebatnya imun kita. Setelah ini membunuh ini, misalnya ya sudah teratasi semua ataupun sisa, itu yang masih hidup akan dihancurkan oleh tubuh kita. Kan itu protein dibaliknya meneh. Akan keluar identifikasinya ke sel T memory, disimpan ke pusat data. Nanti kalau masuk virus yang sama, tidak perlu dikenali oleh polisi, hanya oleh hansip. Iki virus iki. Oke, langsung tim khusus keluar. Itu adalah prinsip kalau virus yang masuk. Masalahnya, ada masalah. Kalau virusnya sama-sama flu, ning irungnya pesek, rambutnya gundul, tidak punya telinga, imun yang tadi sudah diproduksi sudah tidak berfungsi, Bu. Harus dibikin yang baru. Dibikin baru lagi dengan mekanisme yang sama. Saya tanya, apakah jenengan mengatur itu semua? Siapa yang ngatur? Itulah kenapa saya semakin membaca, semakin belajar. Ya Allah, ternyata luas sekali ilmu. Itu baru yang sinyal di dalam tubuh kita, Bu. Belum yang di dunia ini. Itu baru di tubuh kita loh. Sesibuk itu. Ini anu nih, hidupkan alarm. Jenengan nggak perlu merintah. Nggih, betul toh? Ayo demam, ayo produksi. 1000 wae, enggak toh? Enggak, itu otomatis, Pak, sistemnya itu. Masuk bakteri, oh bakteri berarti lewat pintu sana. Kalau lewat pintu sana yang diaktifkan adalah sel ini. Nanti akan menghancurkan itu, disimpan di memori. Jadi, jenengan selama ini sampai seusia sekarang sudah menyimpan memori virus dan bakteri yang banyak. Jadi kalau ada virus yang masuk, yang itu sudah dikenal, jenengan akan mudah menetralkan. Jenengan kemasukan 1000, tapi dulu jenengan pernah kena flu yang sama, langsung diproduksi hal yang sama, sehingga jenengan nggak akan demam, Pak. Paham nggih? Itulah kenapa kita berdoa sama Allah, ya Allah lindungi saya, sehatkan saya, tuh jenengan akan terlindungi. Ya, jadi imun kita itu akan meningkat saat kita melakukan ibadah sholat tahajud selama 3 bulan berturut-turut. Itu selisihnya tinggi sekali, Bu. Itu signifikan. Bayangkan kalau seumur hidup dilakukan itu. Oke. Lah kalau sudah sholat tahajud tapi sakit, apakah jenengan terus bilang berarti gak ono fungsi nih sholat tahajud? Berarti sakitnya jenengan karena Allah sayang, pengen ngeresiki dosane jenengan yang tidak bisa dibersihkan kalau jenengan tidak dibikin
sakit. Berarti itulah cara Allah untuk kelak memanggil jenengan dalam keadaan resik. Bawang sholat tahajud, sedekah menyingkirkan balak sudah, ngaji ya sudah, sholat ya sudah. Kenapa kok masih sakit? Berat lagi sakitnya. Apakah jenengan akan berpikir berarti gak ono fungsinya yang dijelaskan dokter Fana itu? Enggak. Justru Allah itu menginginkan jenengan sakit berat biar kelak nanti jenengan di akhirat sudah tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan kesehatannya. Jenengan hanya perlu mempertanggungjawabkan sudah ikhtiar yang benar atau enggak, sudah berubah dengan benar atau enggak, sudah bersabar atau enggak, sudah bersyukur atau enggak. Kalau sudah semuanya, insya Allah jenengan akan seto dalam keadaan husnul khotimah. Entek Pak dosane. Siapa yang nggak pingin? Bagi yang belum lansia ada nggih? Saya tanya, jenengan punya cita-cita nggak jadi lansia nggak? Saya tanya, jenengan berarti cita-citanya jadi lansia nggih? Sepakat nggih? Ada yang cukup umurnya 60 tahun saja? Pengennya semuanya lansia. Kumpulkan ilmu dari sekarang. Makanya saya sama teman-teman di PKU itu menyelenggarakan satu komunitas lansia namanya Gemati Lansia, Pak. Itu nanti langsung saya yang supervise. Insya Allah. Kenapa? Karena saya prihatin, Pak. Di situ saya ada 2 sasaran. Pertama untuk lansianya, yang kedua untuk yang pendampingnya. Selama ini yang kalau posyandu lansia sing diopeni siapa? Saya tanya, kebanyakan kalau sudah pulang dari posyandu lansia, yang masalah itu sebenarnya antara anak dengan orang tua, Pak. Ibu itu stresnya di rumah, bukan di posyandu. Sehingga anaknya juga harus dikasih tahu, Mas, Mbak, kalau ibu nanti masak, jenengan jangan protes. Beliau masaknya mesti kasinen. Kenapa? Karena ilate wis kandel. Dadi nek ngerasa nih, kok kurang asin, ditambahi. Terus jenengan sebagai putra pulang dari kerja makan, ibu sing masak, kok ngene to rasane? Jangan diucapkan. Itu menyakitkan enggak? Walaupun bilang ora popo, tapi di hati menyakitkan. Kenapa? Karena ibunya lidahnya sudah kandel, sehingga rasanya sudah berbeda. Tapi kalau jenengan cerdas sebagai anak, ibu yang masak, oke, tambahi banyu, tanpa harus ngecap. Misalnya kasinan, nikmat ya, tambahi gitu ya. Tapi komunikasi terus. Kalau ibu itu lupa menaruh barang dan sering, jenengan sebagai anak biasanya gimana? Kalau lupa beliau, Bu, lali meneh toh. Tapi kalau jenengan sudah tahu ilmunya, Bu, niki kunci nih gitu. Karena jenengan tahu beliau akan lupa. Itulah fungsinya pendidikan untuk pendamping orang tua, dan orang tuanya itu yang jadi sasaran saya nantinya. Sehingga bagi seorang bapak atau ibu yang pengen nitip dikasih tahu anaknya, Dok, kalau bisa kasih tahu Dok, itu kalau di rumah ya Allah Dok, kalau naruh itu sembarangan gitu. Saya banyak titipan yang dari anak juga, Dok, itu kalau dahar di rumah tuh susah. Wis dimasak ke enak-enak, mak memong sithik. Bapak-bapak, ibu-ibu nek dahar semeten pun kraos kebak meten. Tapi bagi jenengan lansia yang tidak sadar atau bagi anak yang tidak sadar, dari sisi lansia jenengan akan merasa bersalah. Kenapa? Anaknya nganti ngomong, Bu, nek dimasakne mbok ditelaske. Padahal jenengan, le aku ki nek mak wis kebak. Tapi bagi anak yang tidak paham, piye to Bu, aku wis tak relake sadurunge kerja wis masak wis esuk mosok mong ora dientekne to. Itu kalau sudah tahu ilmunya masing-masing, enggak ada percakapan seperti itu. Bu, piringnya sing alit mawon nggih. Ben mengke telas. Oh iya to? Heeh, entek. Wih,
Ingat, usia 60 tahun seperti anak usia 15 tahun. Yang dibutuhkan apa? Pujian. Tidak menggurui kalau 15 tahun itu. Kalau jangan menggurui disingkirkan. Sehingga kalau, wih, Bu, hebat sih, habis sih gitu. Sediakan garam di meja karena seleranya beliau rada asin sithik walaupun tensinya bakalan munggah, ya tidak apa-apa, berobat selesai, tapi nikmat di rumah harmonis, itu yang jadi sasaran. Saya berpikir kalau lansia di Temanggung nggak ada yang ngopeni, siapa lagi? Saya nggak tahu umur saya panjang atau enggak, tapi setidaknya saya berusaha untuk ngopeni. Karena apa? Kalau saya ngopeni lansia, saya ngopeni ibunya orang lain, saya ngopeni bapaknya orang lain, saya percaya ibu dan bapak saya akan dirawat oleh orang lain. Saya yakin itu. Oke. Jadi tentang imun tadi, kalau pada lansia mudah flu tidak apa-apa, tidak usah dimarahi. Oke. Yang kedua tadi tentang sholat duha. Sholat duha itu kalau jenengan nulis itu namanya spasi, Bu. Manfaatnya sholat duha itu untuk spasinya. Coba jenengan nulis tanpa spasi. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, itu kayak kalau jenengan masukkan Microsoft Word, beda komputer, beda format, gabung jadi satu itu. Iki piye dipisahke. Jadi sholat duha itu adalah spasi antara sholat subuh dengan duhur, Pak. Sholat tahajud itu adalah spasi antara sholat isya dengan sholat subuh. Kalau jenengan tahu fungsinya spasi, jenengan akan nyaman untuk membaca. Jenengan akan nyaman atine. Paham ya? Saya menjawab secara ilmu empiris, Pak. Jenengan sholat duha saat jam-jam 9-10, jenengan bayangkan di tempat kerja ataupun di sekolah, misalnya Bu Penny di sekolah, itu lagi muntup-muntupnya, Bu ya. Kalau istirahat di tempat kerja, yang terjadi kebanyakan apa, Bu? Jujur aja. 4 orang perempuan berkumpul, bicara positifnya cuman 5 menit, Pak. Apa yang terjadi setelah 5 menit? Topiknya menjadi temennya yang lain. Jadi jenengan kalau berkumpul kasih waktu, setelah 5 menit menyingkir, Bu. Itu tips dari saya. Jenengan nggak mungkin ngusir. Ya. Atau yang kedua, pengen lebih lama sekitar 10 menit, jenengan pas ngumpul, Pak, Bu, kita awali gibah kita kali ini dengan bacaan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah selesai langsung baca ayat kursi, bismillahirrahmanirrahim. Terus yang ketiga sampaikan, sesungguhnya gibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Yang keempat, monggo dilanjutkan gibahnya, saya nderek pamit. Yakin, Bu, jenengan jadi bahan. Nah, istirahat itu, jenengan sholat duha ngadu sama Allah kesibukan hari itu akan menjadi pelepas penat. Saya berpikir itu, Pak, seperti menulis itu tadi, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bayangkan ya, duhur, asar, maghrib, isya rengket mboten, Bu? Rengket nggih. Enak nggih ngulatine nggih. Tetapi subuh karo duhur, aku aduh banget ya. Jawabannya sholat duha itu. Sholat duha 4 rakaat aja deh, untuk menengahi waktu antara subuh sehingga imunnya jenengan akan tetap terjaga. Terus antara sholat isya dengan sholat subuh itu spesial banyak, Bu nggih. Monggo tinggal milih sepertiga awal, pertengahan, akhir. Kalau nggak usah milih, ya sudah teko sholat, biar tidak lupa tahajudnya. Saya ada itu seorang sahabat saya, dia sholatnya itu pokoknya teko tangi jam berapa dia sholat. Karena dengan dibangunkan sholat tahajud, sesungguhnya Allah sayang sama jenengan. Tapi bagi orang yang tidak disayangi sama Allah, akan dilalaikan untuk sholat tahajudnya. Bersyukur, Bu, jenengan bisa tahajud.
Berarti Allah seneng ketemu jam-jam segitu karena disusun sedemikian rupa biar jenengan melek dibalekke nyawone sik, nggih. Dibalekke nyawone. Mungkin itu Pak. Kalau dari jawaban saya apakah secara medis? Secara medis itu hanya ada satu penelitian itu berupa ketenangan saja. Kalau dari imun seperti yang tadi sholat tahajud itu belum ada bukti ilmiahnya. Tetapi secara medis dengan sholat duha itu akan lebih tenang dan prestasi kerjanya lebih bagus. Hanya itu saja yang saya temukan. Saya lupa baca di itu jurnalnya dari King Saudi Arabia itu, di sana diteliti. Jadi yang lebih tenang, skor ketenangannya. Jadi ketenangan tuh bisa diukur Bu. Skor ketenangannya lebih bagus kalau dia sholat duha. Terlepas dari dia mendapat banyak rezeki, sesungguhnya rezeki beliau bisa sholat itu luar biasa Pak. Mungkin maksudnya itu. Ya, angkatan ya. Mudah-mudahan sedikit bisa memberikan jawaban. Tafadhol. Sama di Ibu Pak. Oh, Pak dari ya. Hah? Nanti saya sampaikan. Nanti saya berikan. Jadi ini pertanyaan bagus deh. Sel darah putih itu kan daya tahan tubuh kita. Kenapa bisa produksi lebih banyak? Ada 2 syarat. Yang pertama dari jumlah infeksi yang masuk. Kalau yang masuk jutaan, diproduksinya juga jutaan Bu. Nanti nggak mungkin yang masuk 10.000 yang diproduksi jutaan. Itu bisa terjadi nggak? Bisa. Pada kasus apa? Autoimun Bu. Hati-hati. Biasanya yang menyerang autoimun yang paling jenengan sering temui apa? Rematik. Rheumatoid arthritis yang nyeri-nyeri sendi, kaki, tapi sampai sulit digerakkan. Itu autoimun. Dia menyerang tubuh kita sendiri. Atau hiperreaktivitas. Jadi ada infeksi masuk, kemudian kita meresponnya berlebihan. Itu juga tidak boleh. Atau infeksi yang masuk 1 juta, kita produksinya cuma 1.000. Pada kasus apa? HIV Pak. AIDS. Ada yang pernah lihat orang AIDS? Saya tahu kok ada jamaah yang kena. Tapi tidak perlu diskreditkan loh, nularnya lewat darah kok. Jenengan jejeran aja tidak masalah kok. Tidak nular HIV. CD4-nya udah bagus. Dua-duanya HIV, suami istri. Tetapi 4 anaknya negatif semua. Ada, tekniknya juga ada. Dan kebanyakan HIV saat ini siapa? Ibu rumah tangga. Pasien saya yang HIV banyak sekali. 90% ibu rumah tangga kok. Kenapa? Dari suaminya yang sudah meninggal karena HIV. Dia nggak ngerti apa-apa. Jadi orang HIV itu yang masuk 1 juta virus, yang diproduksi cuma 1.000. Sehingga kita kalah, itu HIV. Obatnya ada. Jadi kalau ada yang bilang HIV belum ada obatnya, salah, sudah ada. Tetapi tidak menyembuhkan. Membuat normal tubuh saja, tetapi HIV-nya nggak hilang. Dia tetap bertahan di tubuh kita, tapi dia diam saja. Karena kalah dengan daya tahan tubuh. Jadi HIV itu cuma diam aja Bu. Diam aja. Sampai kita umur 90 tahun, 100 tahun, dia diam aja. Ya sudah, hidup berdampingan. Dia sudah seperti orang normal. Ya, jadi bisa memproduksi banyak. Yang kedua adalah faktor tubuh kita yang memproduksi imun itu apa Bu? Bahannya apa? Protein. Dari apa? Telur, daging ayam, daging sapi, lele, gurame, kakap, daging apa? Daging onta, kebo, jerapah, kudanil. Lah itu semuanya itu akan meningkatkan protein di tubuh kita. Sehingga untuk memproduksi imun itu butuh itu, protein. Wajibkan anak jenengan sekarang mencegah stunting itu dengan apa? Protein. Ingat ya, jangan belikan crackers ataupun snack itu karena itu nggak berguna.
belikan aja telur, silahkan kalau makan telur yang banyak, ayam gitu. Oke, jadi itu yang harus kita galakkan. Oke, jadi itu yang menentukan produksi imun itu tadi, Bu. Jadi itu kita sudah bisa sistem. Jadi yang bisa saya jelaskan itu, Bu, tidak usah khawatir. Kalau jenengan sehat, insya Allah. Kecuali pasien diabetes, nanti sudah beda. Kalau kencing manis, itu imunnya sudah turun, Pak. Imunokompromis. Virus yang masuk 1000, dia hanya bisa memproduksi 800, Pak. Kalau gulanya nggak terkontrol. Itu nanti cerita yang lain. Itu lebih lebih masuk lagi. Soalnya pasien sakit gula itu hanya bisa memproduksi imun lebih rendah daripada jumlah virus atau bakteri yang masuk. Karena gulanya itu akan menghalangi sinyal produksi imun itu. Dasarnya sakit gula. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.